Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Ratnasari dengan NIM 13142160. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemeliharaan arsip. Yang pertama, prosedur pencatatan dengan menggunakan buku agenda. Surat yang masuk maupun yang keluar dari sebuah lembaga atau instansi harus dicatat dengan baik dengan menggunakan buku agenda. Pencatatan surat tidak hanya membuat administrasi menjadi lebih rapi, tapi juga memudahkan dalam proses penomoran dan pengarsipan surat. Sistem pencatatan yang baik akan memudahkan Anda menemukan surat jika dibutuhkan lagi nanti. Berikutnya jenis-jenis buku agenda. Jenis pencatatan pada surat buku agenda ada 3 macam, yakni buku agenda campuran tunggal, yang kedua buku agenda berpasangan, yang ketiga penggunaan surat sistem buku agenda. Untuk melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar dengan buku agenda, terdapat prosedur yang harus diketahui, antara lain penerimaan surat, yang kedua mayoritas surat, yang ketiga pencatatan surat. Yang berikutnya prosedur pencatatan dengan menggunakan kartu kendali. Sistem kartu kendali adalah sistem lain yang sering dipakai untuk nama kearsipan pola baru. Kartu kendali adalah lembaga isian yang digunakan untuk pencatatan surat. Berikut ciri-ciri atau kendali. Pada sistem kartu kendali perlu dilakukan pengelompokan surat, antara lain surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. Lembaga kartu kendali terdiri atas 3 warna, yaitu lembar berwarna kuning, yang kedua lembar hijau, yang ketiga berwarna merah. Yang berikutnya, keuntungan menggunakan kartu kendali. Yang satu, lebih efisien dibandingkan buku agenda. Yang kedua, dapat membedakan sifat surat penting, biasa, rahasia. Yang ketiga, menghilangkan pencatatan berulang. Yang keempat, mudah melacak ke lokasi surat yang diproses. Yang kelima, memudahkan penyusunan arsip. Yang keenam, memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Yang berikutnya, identifikasi kategori surat penting, biasa, dan rahasia. Kategori surat penting adalah sebagai berikut. Jika surat tersebut hilang atau terlambat akan mengakibatkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan, sebab tidak dapat diganti dengan surat tembusan atau surat lainnya. Surat tersebut mempunyai proses lanjutan yang segera harus dilaksanakan. Yang berikutnya, prosedur penyimpanan sementara file padding. File padding yang disebut juga follow up file merupakan sistem penyimpanan arsip yang dilakukan secara sementara atau temporer sebelum proses dokumen selesai. Caranya dengan melakukan pemberian label tanggal pada map yang berlaku untuk 3 bulan. Setiap bulannya terdiri dari 31 map tanggal yang meliputi bulan yang sedang berjalan, bulan berikutnya, dan berikutnya lagi. Untuk pergantian bulan, cara menunjukkan adalah dengan pergantian menunjukkan GUID yang berjumlah 12. Yang berikutnya, prosedur penyimpanan tetap. Penyimpanan tetap file permanen. Banyak dokumen yang hilang akibat perusahaan kurang memahami prosedur penyimpanan arsip membuat masalah jika telah sampai penyimpanannya. Kecepatan menemukan dokumen sangat memang memegang peran tergantung dengan sistem, peralatan, dan petugas filing. Langkah untuk penyimpanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa setiap lembar arsip untuk memastikan arsip telah disimpan. Yang kedua, mengindeks dengan cara menentukan nama, subjek, atau kata lengkap pada surat sebelum penyimpanan. Yang ketiga, mengkodean dengan cara memberi tanda garis atau lingkaran pada buku tersebut. Yang terakhir, prosedur tata naskah. Dalam konteks sistem pemeliharaan arsip, tata naskah merujuk pada aturan yang berprosedur yang harus diikuti dalam pengaturan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen arsip. Tata naskah biasanya mencakup instruksi tentang bagaimana cara menyusun dokumen arsip, sebagaimana cara memberi label pada dokumen, cara penyimpanan dokumen dalam format yang aman, serta bagaimana cara mengambil dan mengakses dokumen arsip ketika diperlukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.